Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Sebelum mulai, Nih mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini ya. Buat yang belum, nggak apa-apa, kan bisa lihat-lihat dulu. Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe ya. Oke, jadi hari ini Nih mau menceritakan kasus-kasus di mana para artis atau selebriti dibunuh oleh fansnya sendiri. Dan ini udah part 2 ya. Kalau kalian mau lihat part 1 bisa klik card di atas. Nah, langsung aja, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah Christina Grimmie pada tahun 2016. Christina Victoria Grimmie, kelahiran 12 Maret 1994, adalah seorang penyanyi dan YouTuber Amerika. Pada tahun 2009, ia mulai memposting cover lagu-lagu populer ke YouTube. Dan setelah merilis EP debutnya, Find Me pada tahun 2011, saluran YouTube-nya mencapai 1 juta subscriber. Setelah mencapai 2 juta subscriber, ia merilis album studio debutnya berjudul With Love pada tahun 2013. Grimmie kemudian menjadi kontestan di musim 6 The Voice dan menjadi juara ketiga. Pada 10 Juni 2016, Grimmie tampil bersama Before You Exit di The Plaza Live di Orlando, Florida. Pada pukul 22.24, setelah penampilannya berakhir dan saat sesi tanda tangan, dia ditembak oleh Kevin James Loibl yang berusia 27 tahun setelah awalnya membuka tangannya untuk memeluk si Kevin tadi ini. Saudara Grimmie mencoba menahan Loibl, tapi Loibl berhasil lolos. Lalu dia bersandar ke dinding dan menembak dirinya sendiri hingga mati. Grimmie tergeletak di lantai dan kepalanya berdarah. Lalu akhirnya dibawa ke pusat medis regional Orlando dalam kondisi kritis dengan 4 luka tembak. Dia dinyatakan meninggal sebelum pukul 23 dan hasil otopsi menyimpulkan bahwa Grimmie sebenarnya telah ditembak 3 kali, sekali di kepala dan 2 kali di dada. Seorang saksi mengeluh bahwa keamanan di sana lebih khawatir tentang makanan dan minuman yang dibawa ke teater, tetapi tidak mengambil senjata yang dibawa Loibl. Saksi mata menggambarkan Loibl terlihat gugup dan agak menyeramkan. Polisi tidak memberikan motif, tetapi mengatakan bahwa Loibl telah menunjukkan kegilaan yang tidak sehat dan tidak realistis dengan penyanyi tersebut dan mencoba membuat dirinya lebih menarik secara fisik untuk si penyanyi tersebut dan mulai menurunkan berat badan dan juga melakukan operasi mata. Loibl hanya tidak ingin ada seseorang selain dia yang mendapatkan hati Grimmie. Maka menurutnya lebih baik membunuh Grimmie daripada ada orang lain yang memiliki penyanyi tersebut. Pada 16 Juni, Grimmie dimakamkan di pemakaman Berlin dalam sebuah upacara pribadi. Dan hari berikutnya, ribuan teman dan penggemar menghadiri peringatan publik yang diadakan di Medford, New Jersey. Selanjutnya ada pembunuhan yang dilakukan kepada desainer ternama Gianni Versace. Giovanni Maria Versace adalah pria kelahiran 2 Desember 1946. Dari namanya kalian pasti udah tahu ya dia siapa. Gianni Versace adalah seorang perancang busana, sosialita, dan pengusaha Italia. Dia adalah pendiri Versace, sebuah rumah mode internasional yang memproduksi aksesoris, pewangian, make up, perabot rumah tangga, dan pakaian, dan dia juga merancang kostum untuk teater dan film. Dia adalah salah satu desainer pertama yang menghubungkan mode dengan dunia musik. Pada tanggal 15 Juli 1997, Versace ditembak dan dibunuh di luar rumahnya di Miami Beach, Casa Casuarina oleh pembunuh Andrew Cunanan. Andrew Philip Cunanan adalah pria kelahiran 31 Agustus 1969 yang berasal dari California. Dia adalah seorang pembunuh Amerika yang membunuh 5 orang selama 3 bulan dari 27 April hingga 15 Juli 1997. Berikut adalah kronologi kejadiannya. Pada pagi hari tanggal 15 Juli 1997, Versace berjalan-jalan di depan Ocean Drive untuk mengambil majalah paginya. Ketika Versace telah kembali dan sedang menaiki tangga rumahnya di Miami Beach, seorang pria mengenakan t-shirt abu-abu, celana pendek hitam, topi putih, dan membawa ransel menembak kepalanya dari jarak dekat dengan pistol kaliber 40. Pria itu adalah Andrew Cunanan. Versace dinyatakan meninggal di rumah sakit Jackson Memorial pada pukul 9.21 dan Versace berusia 50 tahun pada saat kematiannya. Cunanan diketahui adalah seorang fans fanatik Versace dan dia terobsesi dengan desainer dan sering membual tentang persahabatan dekatnya dengan Versace. Meskipun ini merupakan salah satu gejala dari delusi Cunanan di mana dia sering salah mengklaim telah bertemu dengan selebriti. Namun, agen FBI sangat yakin bahwa Versace dan Cunanan sebelumnya pernah bertemu di San Francisco meskipun hubungan mereka masih menjadi misteri. Dalam salah satu artikel disebutkan bahwa Cunanan dan Versace pernah bertemu sebentar di klub malam San Francisco pada tahun 1990 dan bahwa mereka dapat berinteraksi pada kesempatan lebih lanjut karena keduanya terlibat dalam circle sex for hire di Miami dan San Francisco. Namun keluarga Versace selalu dengan tegas menyangkal bahwa keduanya pernah bertemu. Polisi mengatakan bahwa mereka tidak tahu alasan atau motif mengapa Versace dibunuh karena Cunanan
sana ditemukan meninggal bunuh diri di rumah perahu 8 hari setelah pembunuhan Versace, tepatnya pada 23 Juli 1997. Yang selanjutnya dari dunia sepak bola Kolombia ada Andrés Escobar. Andrés Escobar lahir pada 13 Maret 1967, adalah seorang pemain sepak bola Kolombia yang bermain sebagai bek. Dia bermain untuk Atlético Nacional, BSC Young Boys, dan tim nasional Kolombia. Dia dijuluki The Gentleman karena dikenal dengan gaya permainannya yang bersih dan ketenangannya di lapangan. Pada tanggal 2 Juli 1994, Escobar dibunuh setelah Piala Dunia FIFA 1994. Gol bunuh diri Escobar yang terjadi pada pertandingan grup kedua Kolombia melawan Amerika Serikat selama Piala Dunia ini dianggap berkontribusi pada eliminasi tim dari turnamen oleh beberapa fans. Akhirnya setelah Piala Dunia FIFA 1994, Escobar memutuskan untuk kembali ke Kolombia. Dan pada malam 1 Juli 1994, 5 hari setelah tersingkirnya Kolombia dari Piala Dunia, Escobar menelepon teman-temannya dan mereka pergi ke sebuah bar di lingkungan El Poblado di Medellin. Sekitar pukul 3 keesokan paginya, Escobar sedang sendirian di tempat parkir El Indio di dalam mobilnya. Ketika 3 pria muncul, mereka mulai berdebat dengan Escobar. 2 dari pria itu mengeluarkan pistol. Escobar lalu ditembak 6 kali dengan pistol kaliber 38. Dilaporkan bahwa si pembunuh berteriak "Gol, gol" di setiap tembakan yang dilakukan. Kelompok itu kemudian pergi dengan truk pickup Toyota meninggalkan Escobar hingga mati kehabisan darah. Escobar lalu dibawa ke rumah sakit di mana dia meninggal 45 menit kemudian. Pembunuhan itu diyakini sebagai hukuman untuk gol bunuh diri yang tidak sengaja dilakukan oleh Escobar. Pemakaman Escobar dihadiri lebih dari 120.000 orang dan setiap tahun Escobar dihormati dengan membawa foto dirinya ke pertandingan. Pada bulan Juli 2002, kota Medellin meluncurkan sebuah patung untuk menghormati Escobar. Pada malam yang sama saat Escobar dibunuh, Humberto Castro Munoz, seorang pengawal kartel narkoba di Kolombia, ditangkap dan mengaku atas pembunuhan Escobar. Castro juga bekerja sebagai pengemudi truk Santiago Galon yang diduga telah kehilangan banyak taruhan pada hasil pertandingan. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Escobar pada Juni 1995 dan dia dijatuhi hukuman 43 tahun penjara. Humberto lalu dibebaskan karena berperilaku baik pada tahun 2005 dan 3 kaki tangannya juga ikut dibebaskan. Pada tahun 2013, pelatih saat itu Francisco Maturana membantah bahwa pembunuhan Escobar memiliki hubungan dengan sepak bola atau Piala Dunia, melainkan karena dia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Jadi pada saat itu adalah waktu yang penuh kekerasan dalam sejarah Kolombia. Nah, kalau menurut kalian kenapa ya kira-kira? Apakah karena fansnya marah karena kalah taruhan atau cuma karena berada di tempat dan waktu yang salah aja? Komen di bawah ya. Yang selanjutnya masih dari dunia sepak bola, ada kasus Albert Ebosse. Albert Dominic Ebosse Bojongo Dika adalah pria yang lahir pada 6 Oktober 1989. Bojongo adalah seorang pemain sepak bola Kamerun yang bermain di Kamerun, Malaysia, dan juga Aljazair. Pada tanggal 23 Agustus 2014, seorang fans yang marah melemparkan benda keras dan mengenai kepalanya saat tim meninggalkan lapangan di akhir pertandingan kandang antara JSK dan USM Alger. Pertandingan berakhir dengan kekalahan 2-1 dengan Bojongo menyumbang satu-satunya gol untuk JSK. Tak lama setelah itu, Ebosse dibawa ke rumah sakit di Tizi Ouzou. Sebuah pernyataan dari JSK akhirnya mengumumkan bahwa ia telah meninggal karena cedera kepala. Kemudian dilaporkan bahwa dia telah dihantam oleh benda yang dilemparkan dari kerumunan. Dalam 2 minggu setelah insiden itu, Menteri Olahraga Aljazair menyatakan bahwa sepotong batu tulis telah menyebabkan cedera fatal. Dia juga menambahkan bahwa pekerjaan pembangunan di sekitar stadion menyediakan sejumlah besar proyektil batu tulis. Namun 4 bulan setelah kematiannya, Dr. Andre Mou, seorang ahli patologi yang disewa oleh keluarga Ebosse, menegaskan bahwa pemain tidak mati karena apapun yang dilemparkan dari kerumunan. Ahli patologi juga mengatakan bahwa pemain mengalami cedera tubuh bagian atas yang menunjukkan tanda-tanda perjuangan dan mengklaim bahwa Ebosse menderita cedera tulang selangka yang diyakini disebabkan oleh pisau. Mou juga dengan cepat mengesampingkan teori proyektil kerumunan karena menurutnya jika seseorang melemparkan ubin bahkan dengan kecepatan tinggi, itu tidak akan menyebabkan luka parah seperti yang ditemukan pada tubuh Ebosse. Ayah Ebosse, Andre Bojongo, juga bersikukuh bahwa putranya menjadi korban permainan kotor. Sayangnya sampai saat ini kebenaran di balik kematian Albert Ebosse masih diselimuti misteri. Sementara bukti menunjukkan bahwa itu adalah kasus lain dari seorang selebriti yang dibunuh oleh seorang penggemar. Kemungkinan pembunuhnya masih buron dan keluarga Ebosse belum menemukan keadilan untuk putra mereka. Nah, itu dia mengenai para artis yang dibunuh oleh fans mereka. Dan jujur aja beberapa emang
Emang Nay kurang familiar sama artisnya, mungkin karena kejadiannya udah lama juga kali ya. Kalau kalian pernah dengar mengenai kasus-kasus ini nggak? Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa nonton video part satunya di channel Nay, dan kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget DM Nay di IG Nay @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara Nay menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.